Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pengajian getanyo mengenai tentang masalah perkara yang dapat membatalkan puasa di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 2 karangan Toha Putra Semarang, halaman 231. Jadi karangan Toha Putra, cetakan Toha Putra Semarang juzuk 2 di halaman 231. Bismillahirrahmanirrahim. La yuftiru biraiqin tahirin sarfin ay khalisin ibtala'ahu mim ma'dinihi. Tidak membatalkan puasa biraiqin dengan air liur yang suci, sarfin artinya khalis yang bersih, ibtala'ahu yang menelan ianya seseorang akannya air liur, mim ma'danihi daripada teman air liur tersebut, daripada ma'danah, daripada ma'dan. Makna ma'dan wahwa jami'ul fami, dianya ma'dan itu sekalian mulut, sekalian mulut. Jadi lanjutan pengajian mengenai tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan perkara-perkara yang tidak dapat membatalkan puasa. Yang dapat membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang dinamakan rongga, rongga yang terbuka. Jadi bila kita memasukkan sesuatu benda, sesuatu zat dalam rongga yang tidak terbuka, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya di tangan, disuntik di tangan, ataupun dipakaikan obat luka yang mana itu merupakan bukan rongga yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa. La yuftiru biraiqin tahirin, tidak membatalkan puasa dengan air liur yang suci, yang bersih. Air liur ia babah yang suci, yang bersih, makna bersih hana menjampu dengan barang yang lain. Air liur yang murni, ibtala'ahu yang menelan ia akannya air liur daripada teman mim ma'dani, iaitu sekalian mulut atau dalam abah, maka tidak membatalkan puasa. Jadi mengenai tentang ibabah yang suci, yang bersih, yang hanya menjampu dengan sesuatu yang lain, bila kita telan ibabah tersebut, nyo hana batal puasa. Makanya ibabah yang suci dan yang bersih hanya menjampu dengan pula lain, ta'ud le kita telan le kita tidak membatalkan puasa, yang mana ibabah tersebut menteng sekalian mulut, matang dalam abah getayo. Walau ba'da jam'ihi alal asah, walaupun tidak membatalkan puasa, walaupun sesudah mengumpulnya air liur berdasarkan di atas pendapat asah. Walaupun sesudah kumpulnya air liur berdasarkan di atas pendapat yang asah. Jadi menurut pendapat yang asah, pendapat yang kuat, walaupun air liur tersebut sudah berkumpul di dalam mulut, kita telan,
maka puasa kita tidak batal. Air liur yang suci dan yang bersih, yang murni, tidak bercampur dengan yang lain, masih dalam mulut, walaupun sudah berkumpul, maka kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Kita telan air liur yang bersih, yang suci tersebut, li'asri taharrudhi anhu, karena sukar untuk menjaga daripadanya. Karena susah hat untuk terjaga, ia babah gedanyo untuk bek ta'ud. Makanya karena susah yang laginya rupa, sehingga di dalam agama gedanyo dihanaga anjurkan untuk ibabah untuk bertibit ulua. Makanya tekedi ta'ud le gedanyo ibabah, walaupun kamu kumpul gedih menurut pendapat yang kuat, nyo hana batal puasa. Dengan syarat, iaitu ibabah gedanyo ibabah yang suci, dan hana menjampu dengan yang lain. Wal muradu biraiqin, dan bermula maksud dengan air liur, raiquhu, itu air liurnya. Jadi yang dimaksudkan dengan air liur di sini yang kita telan tidak membatalkan puasa, itulah air liur kita sendiri. Ibabah dro tu, nyan baru hana batal puasa. Amma raiqu ghairihi, adapun air liur orang yang lain, fayuftiru bihi, maka batal puasa dengan sebab telannya air liur orang lain. Kalau yang kita telan itu air liur orang lain, maka itu batal puasa. Makanya bagaimana jadinya kita telan air liur orang yang lain? Itu terserah. Pokoknya kalau kita telan air liur orang lain, kita yang telan, maka batal puasa. Yang tidak batal puasa adalah menelan air liur sendiri, dan air liur itu suci, tidak berdarah, tidak bercampur dengan darah, dan masih murni, iaitu tidak bercampur dengan benda-benda yang lain, yang ajnabi. Lalu bagaimana dengan satu hadis yang sahih mengenai tentang Nabi SAW, iaitu pernah menghisap lidah Sayyidah Aisyah. Berarti Nabi, ada hadis yang sahih, sesungguhnya Nabi SAW karena adalah Nabi yamussu lisana Sayyidati Aisyah, adalah Nabi itu yang menghisap lidah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada suatu hadis yang menyatakan di saat Nabi sedang berpuasa, Nabi ada menghisap lidah Aisyah. Otomatis yang maksudnya di sini adalah air liur, mengenai tentang air liur orang lain, itu dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana kita menyikapi hadis ini? Rasulullah SAW pernah melakukan adalah menghirup ataupun menghisap lidah Sayyidah Aisyah, isteri beliau, pada saat Nabi berpuasa. Itu bagaimana? Fayahtamilu annahu yumadjuhu, ataupun yamidjuhu. Jadi dipertanggungkan hadis yang sahih ini kepada Nabi menghisap lidah Aisyah, yang sudah barang tentu ada air liur, Nabi menelannya. Nabi tidak menelannya, akan tetapi Nabi meludah air liur daripada Sayyidah Aisyah. Jadi dalam hadis ini jelas yang bahwasanya memang Nabi menghisap ataupun menghirup lidah Sayyidah Aisyah, tetapi air liur daripada Sayyidah Aisyah Nabi meludahnya, mengeluarkannya. Maka jelaslah yang bahwasanya menelan air liur sendiri yang bersih, yang tidak bercampur dengan yang lain yang suci, itu tidak batal puasa. Kalau menelan air liur orang lain, misalnya air liur istri, air liur budak kita ataupun orang yang lain, itu dapat membatalkan puasa.
Sedangkan ada hadis yang sahih yang menyatakan Nabi pernah menghirup ataupun menghisap lidah Sayyidah Aisyah. Itu bagaimana? Itu dipertanggungkan hadis itu, Nabi sesudah menghisap lalu meludahkan air liur Sayyidah Aisyah, tidak menelannya. Maka kalau seandainya Nabi menelan, maka batal puasa. Kalau menurut yang dipahami sekarang, makanya Nabi mengeluarkannya, tidak menelan. Sehingga bagi kita hari ini umatnya, bila kita telan air liur orang lain, berlakulah hukum batal puasa. Tapi seandainya Nabi tadi menelan air liur Sayyidah Aisyah, sungguh kita hari ini juga berlaku hukum demikian, yaitu tidak membatalkan puasa kita bila kita menelan air liur orang lain. Saya kira sudah paham mengenai tentang menelan air liur. Wa in kana binahwil mustaka, sekalipun adalah kumpulnya air liur dengan seumpama mustaka. Dengan seumpama mustaka. Makna mustaka adalah kayu yang ada getahnya. Kayu yang ada getahnya. Jadi menelan air liur, walaupun air liur itu sudah berkumpul, sedangkan dia itu masih berada di dalam mulut, maka tidak batal puasa. Walaupun berkumpulnya air liur tadi, iaitu dengan ada perantaraan yang lain. Misalnya, berkumpulnya dengan sebab kayu mustaka, kayu yang ada, kayu sejenis kayu yang ada getahnya. Maksudnya kayu yang ada getah bagaimana? Di sini ada dijelaskan. Sekalipun adalah kumpulnya itu hasil dengan perantaraan kunyah kayu seumpama mustaka. Mana contohnya? Seperti lubanin, kemenyan. Misalnya kita mengunyah kemenyan. Gara-gara kita mengunyah kemenyan, sehingga banyaklah air liur kita, sehingga menjadi terkumpul di dalam mulut. Perantaraan tadi, banyak air liur dikarenakan kita makan ataupun kita kunyah kemenyan contohnya. Sehingga banyaklah air liur yang keluar, lalu berkumpul di dalam mulut, kita telan. Kita telan air liur itu. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena kaitannya tadi adalah air liur masih dalam kategori suci dan tidak bercampur dengan benda yang lain, dan juga masih dalam mulut. Masih dalam mulut. Belum keluar daripada mulut. Masih berada di dalam mulut. Maka boleh kita menelan air liur dan tidak membatalkan puasa. Makanya kaitannya tadi menelan air liur yang masih berada pada sekalian mulut, dalam mulut, sekalian mulut. Kalau ini sudah zahir mulut, luar mulut, ini masih dalam mulut. Jadi tidak apa-apa. Lalu bagaimana dengan mulut? Apakah itu anggota zahir ataupun bagaimana? Makanya sudah terdahulu di belakang, annahum ja'alu, para ulama menjadikan mulut, menjadikan mulut dengan nisbah bagi air liur, wuduk dan mandi kepada batin. Jadi mulut kita ini tinjauannya kepada air liur saat kita berpuasa, dan pada surah wuduk dan pada surah mandi, maka mulut ini masih dikategorikan kepada batin, dalam. Makanya saat mandi, mulut ini, dalam mulut ini masih dalam mulut dikategorikan kepada anggota batin. Pada surah wuduk juga dalam mulut ini dikategorikan anggota batin. Pada surah menelan air liur dalam bulan Ramadan di siang harinya, juga mulut ini masih dikategorikan ke dalam batin, dalam.
bukan anggota zahir. Adapun dengan nisbah bagi menghilangkan najis daripadanya dan masuk selain air liur daripadanya dan keluar sesuatu daripada batin kepadanya, itu merupakan dijadikan kepada zahir. Jadi mulut kalau kita tinjau dengan air liur, kita nisbah kaitannya dengan air liur dan kaitannya dengan wuduk, kaitannya dengan mandi wajib, ini mulut dikategorikan adalah anggota yang batin, anggota yang tidak nampak. Maka kalau air liur masih dalam mulut, itu berarti masih di dalam. Begitu juga dengan wuduk, ini bukan anggota zahir, sehingga kita waktu cuci muka tidak mesti masuk air ke dalam mulut muka. Begitu juga waktu mandi wajib tidak mesti masukkan air ke dalam mulut. Kenapa? Karena itu anggota batin. Tetapi kalau nisbah dengan menghilangkan najis, itu mulut anggota zahir. Bila ada najis di dalam mulut, maka nisbah dengan najis, mulut ini anggota zahir. Berarti wajib mensucikan najis yang ada dalam mulut. Kalau permasalahan mengenai tentang najis, berarti di dalam mulut ini dikategori anggota zahir. Berarti bila ada darah di lidah, ada darah di gusi, itu wajib mensucikannya. Kenapa? Ini anggota zahir. Kalau kaitan dengan najis. Dan masuk selain air liur daripadanya. Begitu juga dengan masuk yang lain. Masuk benda yang lain yang bukan air liur. Kalau pada surah masuk selain air liur juga dikategori kepada zahir. Masuk selain air liur daripadanya mulut, itu juga tergolong mulut itu anggota yang zahir. Begitu juga keluar sesuatu daripada batin kepadanya. Misal muntah dari dalam keluar sampai mulut. Ini sewaktu keluar sampai mulut, mulut ini sudah dikategorikan kepada anggota zahir bila kaitannya dengan yang di dalam keluar sampai mulut. Makanya ini harus bisa dibedakan mengenai tentang mulut ini apakah anggota yang zahir, anggota yang nampak ataupun anggota yang tidak nampak. Maka oleh para ulama, kalau mengenai tentang air liur, itu dikategori mulut ini anggota yang tidak nampak, batin. Kalau mengenai tentang wuduk, mandi, berarti mulut ini adalah anggota yang batin, yang tidak nampak. Tapi kalau kaitannya dengan najis, mulut ini adalah anggota zahir. Wajib kita sucikan najis yang ada dalam mulut. Begitulah kira-kira. Fala takfar, maka jangan engkau lalai. Makanya kita harus bisa membedakan, jangan lalai. Karena sama juzuk, sama anggota mulut, tapi terkadang dia itu dihukumkan anggota zahir, terkadang dihukumkan anggota batin. Makanya air liur boleh ditelan. Yang tidak boleh minum air lain, itu tidak boleh. Tapi kalau air liur yang dalam mulut masih, itu boleh ditelan. Walaupun sudah berkumpul banyak. Walaupun berkumpul banyaknya karena kita pernah makan sesuatu yang sehingga mengakibatkan kita banyak keluar air liur. Misalnya kita makan suatu kayu seperti kemenyan yang sehingga banyak keluar air liur, berkumpul air liur, lalu kita telan, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Makanya di sini ada rayahnya, Jadi tidak membatalkan puasa. Sedangkan kalau kita lihat faedah rayah di sini diumumkan di sini walau sekalipun berarti sudah berkumpul dalam mulut, faedah rayah di sini adalah untuk tolak daripada khilaf. Sebagai dalilnya mana? Alal asah. Jadi kalau menurut pendapat yang kuat, pendapat asah, walaupun air liur sudah berkumpul di dalam mulut, kita telan, itu tidak membatalkan puasa berdasarkan di atas pendapat yang kuat. Tapi mukabil ataupun lawan daripada pendapat yang kuat membatalkan puasa
bila memang sudah berkumpul di dalam mulut. Amma law ibtala'a raiqan ijtama'a. Adapun jikalau menelan ianya seseorang raiqan akan air liur ijtama'a yang telah berkumpul ianya air liur bila fi'lan dengan tanpa perbuatan fala yadhurru qat'an. Maka tidak menjadi mudarat qat'an, kata pendapat makna kata bila khilaf, tidak ada khilafiyah para ulama mengenai tentang kita itu menelan air liur yang sudah berkumpul tapi berkumpul dengan sendirinya di dalam mulut. Air liur yang berkumpul sendirinya di dalam mulut lalu kita telan, itu tidak ada khilafiyah para ulama mengenai tentang tidak membatalkan puasa. Jadi boleh-boleh saja. Kenapa? Karena dia berkumpul sendirinya. Berkumpul sendirinya di dalam mulut. Banyak air liur lalu berkumpul sendiri dalam mulut, kita telan. Maka para ulama tidak ada khilaf. Tidak ada para ulama yang mengatakan itu batal puasa. Tidak ada. Tapi kalau kita yang mengumpulkan sendiri di dalam mulut, ataupun terjadi kumpulnya gara-gara kita memakan sesuatu yang dapat membanyakkan air liur dan terkumpul air liur, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya menurut pendapat yang kuat tidak batal puasa. Sedangkan menurut pendapat yang lemah dapat membatalkan puasa. Makanya menurut pendapat yang kuat, air liur yang berkumpul kita kumpulkan di dalam mulut ataupun berkumpul dengan ada perantaraan yang lain masih dalam mulut, itu juga tidak membatalkan puasa. Kalau permasalahan terkumpul sendiri dalam mulut, itu tidak ada khilafiyah para ulama mengenai tentang tidak batal puasa. Makanya air liur boleh untuk ditelan di saat kita sedang berpuasa dengan ketentuan jangan bercampur dengan benda yang lain, dengan air misalnya, jangan bercampur, dan suci, tidak bernajis. Mana tidak bernajis bagaimana? Tidak bercampur dengan darah daripada gigi ataupun gusi dan lain sebagainya. Wa kharaja bit-tahiri, dan keluar dengan air liur yang suci. Oleh apa keluar? Al-mutanajjisu binahwi dami lusatihi, oleh air liur yang bernajis dengan seumpama darah gusinya seseorang. Fayuftiru, maka batal puasa ianya seseorang biibtila'ihi, dengan menelannya air liur yang bernajis. Makanya kalau air liur kita itu sudah mutanajis, bercampur dengan najis, contohnya bercampur dengan darah gusi, kita itu sering misalnya sewaktu sikat gigi di pagi hari di saat berpuasa, terkadang ada di antara kita yang mengeluar di giginya keluar darah, di gusinya keluar darah setelah kita sikat gigi. Jadi air liur yang keluar daripada mulut kita lalu bercampur dengan darah yang ada di gusi, itu bagaimana? Itu hukumnya tidak boleh telan lagi. Kalau kita telan air liur yang sudah bercampur dengan darah gusi tadi ataupun darah gigi, maka batal puasa. Makanya kaitannya tadi harus air liur yang suci, baru tidak membatalkan puasa. Bila air liur sudah bercampur dengan najis, maka itu batal puasa. Maka itu batal puasa. Wa insafa, sekalipun bersih ianya air liur, walaupun air liur tersebut yang bercampur dengan seumpama darah, dia itu bersih. Mana bersih? Murni. Dia itu sudah bercampur dengan darah. Tapi kalau kita lihat masih seperti tidak bercampur dengan darah, warnanya masih warna air liur, masih bersih. Dan tidak kekal, wala yabqi,
fihi asru mutlaqan, dan tidak kekal padanya oleh bekasan hal keadaan mutlak. Kalau kita lihat secara kasat mata, air liur tersebut yang sudah bercampur dengan darah misalnya, dia itu masih nampak air liur murni. Tidak ada nampak darahnya. Tidak ada bekasan bercampur dengan darah. Itu tetap membatalkan puasa bila kita telan atas nama berarti air liur yang sudah bernajis dengan seumpama tadi darah gusi. Makanya kaitan yang pertama, air liur yang suci. Tidak boleh air liur yang sudah bernajis. Kalau air liur yang sudah bernajis misalnya bercampur dengan darah, maka walaupun nampak masih bening, murni, tidak nampak darah dan bekasan apapun daripada darah tidak nampak misalnya, itu tetap membatalkan puasa bila kita telan. Apakah itu sedikit ataupun banyak? Sedikit kita telan, banyak kita telan, batal puasa. Kenapa? Karena air liur sudah bernajis. Air liur sudah bernajis. Alasannya kenapa batal puasa air liur yang bercampur dengan najis. Menelan air liur yang bercampur dengan najis itu dapat batalkan puasa. Kenapa? Li'annahu lamma haruma ibtila'uhu, karena sesungguhnya air liur, manakala haramlah oleh telannya air liur. Kenapa haram telan? Karena bernajisnya air liur, sara bimanzilati ainin ajnabiyah. Niscaya jadilah air liur itu sama seperti benda yang ajnabiyah, benda yang lain yang bukan berasal daripada mulut. Jadi kenapa membatalkan puasa bila kita telan air liur yang bernajis? Karena di saat haram telan air liur yang ada dalam mulut yang sudah bercampur dengan najis, niscaya air liur itu disamakan seperti benda yang lain yang masuk ke dalam mulut. Benda yang lain kita masukkan ke dalam mulut lalu kita telan, itu dapat membatalkan puasa. Begitu juga dengan air liur yang bernajis, bercampur dengan darah misalnya. Jadi kita telan itu sama, itu dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita itu menelannya adalah air liur yang sudah bercampur dengan najis, yang dihukumkan sama seperti benda yang lain yang kita masukkan ke dalam mulut. Memang air liur dasarnya memang dia itu keluar sendiri daripada mulut. Tapi karena sudah bercampur dengan darah, maka dihukumkan sama seperti benda yang lain yang kita masukkan ke dalam mulut. Sedikit ataupun banyak dapat membatalkan puasa. Qala Syekhuna, berkata oleh guru kita. Siapa guru kita? Itulah Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yadharul afu amma betulia bidami lusatihi. Dan nyatalah kemaafan, nampaklah kemaafan untuk orang-orang yang dibalakan dengan darah gusinya seseorang. Bagaimana surahnya? Bihaisu la yumkinuhu ihtiradu anhu, dengan sekira-kira tidak mungkin akannya seseorang oleh memelihara daripada darah gusi. Jadi berkata oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, jadi terhadap orang-orang yang umum bala dengan darah gusi. Makna umum bala dengan darah gusi, beliau itu selalu keluar darah gusi. Bukan sewaktu-waktu tapi sering sekali, berarti keluar darah gusi. Tidak bisa kita hindarkan. Tidak bisa kita jaga. Selalu dan selalu keluar darah gusi. Keluar dengan sendirinya. Itu bagaimana? Air liur yang bercampur dengan darah gusi, yang terjadi darah gusi itu secara umum bala selalu dan selalu, maka itu menurut Syekhuna adalah masuk ke dalam surah kemaafan. Jadi dimaafkan. Jadi orang yang memang
selalu berdarah gusi, yang mana memang tidak sanggup untuk kita jaga darah gusi tersebut bercampur dengan air liur misalnya, maka kita telan air liur tersebut, itu bagaimana hukumnya? Kalau memang sudah umum bala, tidak sanggup kita hindarkan lagi, selalu dan selalu kita berdarah gusi ataupun berdarah gigi, maka menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dimaafkan, dimaafkan, masuk ke dalam kemaafan, nyatalah kemaafan. Berarti harus diingat, ini kalau umum bala, kalau memang tidak sanggup untuk kita jaga. Tapi kalau memang keluar darah gusinya kita hanya sekali, lalu kita cuci, terus tidak keluar lagi, itu tidak ada kemaafan. Kalau sudah bercampur dengan air liur, kita telan air liur, membatalkan puasa. Ini yang masuk dalam surah kemaafan. Bila memang darah gusi kita ini selalu keluar selalu, maka itu ada kemaafan. Baik darah gusi tersebut ketelan ataupun bercampur dengan air liur, itu masuk ke dalam kategori kemaafan. Karena kita itu tidak sanggup memeliharanya. Wa qala ba'duhum, dan berkata oleh sebahagian para ulama, mata ibtala'ahu, kapan-kapan menelan kapan-kapan menelannya seseorang, kapan-kapan menelannya air liur, boleh nyoho al-mubtala bihi ma'a ilmihi. Mata ibtalahu, kapan-kapan menelannya seseorang, al-mubtala bihi, kapan-kapan menelan akannya air liur oleh orang yang diumbalakan bihi dengan darah gusi, ma'a ilmihi bihi, beserta mengetahuinya seseorang dengannya, beserta mengetahuinya seseorang dengannya, walaisa lahu anhu, dan tiadalah baginya seseorang, anhu daripadanya telan, buddun itu terkaya, fasaumuhu, niscaya bermula puasanya seseorang, sahihun itu sah, sahihun itu sah. Jadi berkata oleh sebahagian para ulama, di saat kapan saja orang yang menelan air liur yang memang dibalakan dengan darah gusi, dalam arti kata dia itu gusinya selalu keluar darah dan bercampur dengan air liur, dan juga dia mengetahui yang bahwasanya air liur tersebut sudah bercampur dengan darah, sudah bercampur dengan darah, itu bagaimana? Dan dia itu tidak mungkin untuk menyingkirkan, memisahkan antara air liur, antara air liur dan darah, tidak mungkin untuk dipisahkan. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya fasamuhu sahih, puasanya sah. Jadi menurut sebahagian para ulama, menelan air liur yang bercampur dengan darah gusi, yang darah gusi itu memang umum bala, dan kita tahu memang darah gusi kita sudah bercampur dengan air liur sudah bercampur dengan darah gusi, lalu untuk kita sikirkan, untuk kita jaga, memang tidak sanggup kita pisahkan, karena memang selalu keluar darah gusi. Itu bagaimana? Puasa kita hukumnya tetap sahih, sah, sah hukumnya. Wabis sarfi, dan keluar dengan sarfi, dengan kata-kata sarfi. Makna sarfi adalah air liur yang bersih, air liur yang bersih, yang murni, tidak bercampur dengan yang lain. Oleh apa keluar?
al-mukhtalitu bi tahirin akhar, oleh air liur yang bercampur dengan benda yang suci yang lain. Fayuftiru man ibtala'a raiqan mutaghayyiran, maka batallah puasa orang yang menelan ia akan air liur yang berubah bihumrati nahwi tambal, dengan merah seumpama tambalin, sirih, daun sirih. Ya. Jadi mengenai tentang kaitan yang pertama, menelan air liur yang suci, yang bersih, yang murni tidak membatalkan puasa. Keluar daripada air liur yang murni, yang bersih adalah air liur yang bercampur dengan benda yang lain yang suci. Misalnya air liur kita di dalam mulut bercampur dengan air. Kebetulan kita ambil air, kita berkumur-kumur, bercampur air liur dengan air yang kita masukkan dari luar mulut. Lalu kita telan, itu bagaimana? Itu hukumnya batal puasa. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan benda yang suci yang lain. Makanya harus murni air liur, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Oleh karena demikian, batallah puasa orang yang menelan air liur yang berubah dengan apa? Berubah dengan warna merah seumpama tambal. Misalnya, ada orang yang di waktu sahur dia itu makan daun sirih. Lalu di saat siang harinya, air liur dia itu yang keluar warnanya menjadi merah, karena merah tersebut berubah dengan sebab makan sirih. Warna menjadi merah dengan seumpama sirih. Itu bagaimana? Batal puasa bila kita telan. Kenapa? Karena air liur kita sudah berubah. Dengan apa berubah? Dengan seumpama sirih, yang mana menjadi warna air liur tidak bersih lagi, sudah bercampur sehingga menjadi warna merah. Walaupun bukan bercampur dengan sirihnya, tapi bekasan daripada makan sirih, sehingga air liur yang keluar menjadi warna merah, lalu kita telan air liur itu, maka hukumnya batal puasa. Kenapa? Karena itu tidak khalis lagi, tidak murni lagi air liur tersebut. Wa in ta'asara izalatuha, sekalipun sukarlah oleh menghilangnya merah. Sekalipun susah untuk menghilangkan merah tersebut. Dalam artian, untuk menghilangkan warna merah daripada bekasan air liur, bekasan kita makan sirih, itu merupakan susah. Terkadang sudah kita gosok gigi, masih juga air liur kita warna merah. Walaupun demikian, bila air liur yang keluar menjadi warna merah gara-gara kita makan sirih, maka air liur itu bila kita telan dapat membatalkan puasa. Cara untuk tidak membatalkan puasa, bila air liur kita warnanya sudah berbeda gara-gara seumpama kita makan sirih tadi, maka kita keluarkan. Kita keluarkan. Au bizabri khaitin fatalahu bifamihi, ataupun berubah dengan celupan benang yang memintal ianya seseorang akannya benang bifamihi, di mulutnya. Ini pada surah orang yang menjahit biasanya. Jadi benang itu ada warna. Celupan dicelup ke dalam suatu cat sehingga benang menjadi berwarna. Jadi benang yang berwarna tersebut lalu dimasukkan ke dalam mulut. Benang seperti benang biasa yang ada warna itu dimasukkan ke dalam mulut. Dimasukkan ke dalam mulut. Di saat dimasukkan ke dalam mulut, otomatis karena bercampur tadi dengan air liur kita, maka
tinggallah bekasan warnanya, misalnya warna merah ataupun warna hijau daripada benang, tinggallah bekasan sehingga bercampur dengan air liur kita. Air liur dari warna putih menjadi warna hijau akibat daripada bercampur dengan celupan daripada warna benang. Itu bagaimana? Kita telan air liur itu juga dapat membatalkan puasa. Makanya harus hati-hati. Benang mempunyai warna, bila kita masukkan ke dalam mulut, lalu tinggallah bekasan daripada celupan benang itu, air liur yang keluar bercampur dengan bekasan benang tadi sehingga berubah warna, lalu kita telan, maka itu batal puasa. Bagaimana juga mesti kita ludah. Kenapa demikian? Karena sudah berubah dengan warna yang lain, bukan lagi air liur yang murni yang boleh ditelan. Ini sudah bercampur dengan benda suci lainnya, maka tidak boleh telan lagi. Kalau kita telan dapat membatalkan puasa. Wabiman wabi mimma'dinihi, dan keluar dengan mimma'dinihi daripada sekalian mulutnya. Oleh apa keluar? Ma'iza kharaja, oleh barang-barang apabila keluar ianya air liur, mimfami, daripada mulut, la ala lisanihi, tidak di atas lidah. Jadi persoalan tadi, air liur yang masih ada dalam sekalian mulut, dalam mulut ini bila kita telan tidak membatalkan puasa. Keluar surahnya bila air liur itu sudah keluar daripada mulut. Air liur sudah keluar, misalnya sudah kita ludah ke tangan, lalu kita masukkan lagi, kita telan, itu dapat membatalkan puasa. Tidak di atas lidah. Kalau air liur masih di atas lidah, itu belum dinamakan dengan keluar daripada mulut, maka tidak batal puasa. Jadi maksudnya tadi, air liur yang kita telan tidak membatalkan puasa yang masih berada dalam sekalian mulut. Bila sudah keluar daripada mulut, kita telan, itu dapat membatalkan puasa. Walau ila zahiri syafah, walaupun kepada zahir bibir, walaupun kepada zahir bibir. Jadi air liur sudah sampai ke keluar bibir, di sini keluar bibir, maka itu dapat membatalkan puasa bila air liur itu kita telan. Jadi caranya, air liur masih di dalam mulut, kita telan walaupun sudah berkumpul, itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat harus suci, tidak bercampur dengan darah gusi, dan juga harus bersih, tidak bercampur dengan benda suci lainnya. Kalau sudah keluar daripada mulut ataupun sudah sampai kepada bibir yang di luar, maka kita telan air liur, itu dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena sudah dihitung memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Summa radduhu bilisanihi. Kemudian mengembali yang seorang akannya air liur dengan lidahnya. Berarti sesudah sampai kepada zahir bibir, kemudian kita tarik dengan lidah ke dalam. Wabtali'ahu, dan menelan yang seorang akannya air liur. Jadi dapat membatalkan puasa. Au balla khaitan, ataupun membasahi yang seorang akan benang. Ataupun membasahi benang. Au siwakan, ataupun membasahi siwak. Sikat gigi misalnya, ataupun memang kayu siwak. Dengan apa dibasahi? Biraiqihi, dengan air liurnya seseorang, ataupun dengan air. Faraddahu ila famihi, kemudian mengembali ia akannya kepada mulutnya. Wa alaihi rutubah, dan di atasnya benang ataupun siwak itu basah dan fasil yang berpisah. Wabtala'ahu, dan menelan ia akannya
akannya basah, fayuftiru, maka membatalkan puasa. Jadi bila seandainya benang kita basahi dengan air liur, ataupun benang kita basahi dengan air yang biasa, air lain, ataupun siwak, misalnya sikat gigi, kita basahi dengan air liur ataupun dengan air yang lain, kemudian kita kembalikan ke dalam mulut. Kita kembalikan ke dalam mulut. Di saat kita kembalikan kepada mulut, tinggallah basahnya. Misalnya tadi benang, kita celupkan ke dalam air, kemudian kita taruh ke dalam mulut. Tinggallah basah daripada benang dalam mulut. Lalu kita telan basah itu. Itu bagaimana hukumnya? Basah daripada benang ataupun basah daripada sikat gigi tadi. Fayuftir, itu batal puasa. Itu dapat membatalkan puasa. Bi khilafi ma law lam yakun, dengan sebalik barang jikalau tidak adalah di atas benang itu barang yang berpisah ia. Kenapa? Karena sedikitnya. Au li asrihi, ataupun karena perasnya. Au li jaffafihi, ataupun karena keringnya. Fa innahu la yadurru, maka bahwasanya puasa ataupun halwasaan itu tidak mudarat. Itu tidak dapat memudaratkan. Seandainya tadi benang yang kita basahi lalu kita masukkan ke dalam mulut, tidak ada basah yang tertinggal dalam mulut. Kenapa? Karena sedikit misalnya, ataupun karena sudah diperas. Kali taprah, sehingga waktu terpuduk dalam mabah hanali tinggal kekal basah-basahnya, ataupun karena sudah kering. Maka itu tidak dapat memudaratkan, tidak apa-apa. Jadi kalau kita telan, misalnya air liur yang kita telan, yang tidak ada tadi basah yang tinggal daripada benang, maka tidak apa-apa. Sama ka'asri ma'i mutmadah, sama seperti bekasan air berkumur-kumur. Tak ubahnya seperti kita itu berkumur-kumur di waktu berpuasa. Kita berwuduk, berkumur-kumur. Lalu kita ludah airnya. Sesudah kita ludah, ada bekasan pastinya ada bekasan sedikit, sedikit yang memang kita tidak dapat membedakan lagi arti bekasan daripada berkumur-kumur. Lalu kita telan, yang kita telan air liur, ternyata di situ ada sedikit, misalnya tinggal bekasan daripada berkumur-kumur, maka kita telan. Itu tidak apa-apa, tidak dapat membatalkan puasa. Wa in amkana majuhu, sekalipun mungkinlah oleh ludahnya. Kenapa? Li'asri taharrudi anhu, karena sukar memelihara daripadanya bekasan. Sekalipun bekasan daripada berkumur-kumur tadi mungkin untuk kita ludah, mungkin untuk kita keluarkan, tapi tidak kita keluarkan, kita telan. Itu bagaimana? Itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sukar untuk menjaga bekasan. Yang tidak boleh menelan air berkumur-kumur. Ini harus digarisbawahi. Menelan air berkumur-kumur, kita berkumur-kumur, tidak kita ludah, kita telan, itu batal puasa. Yang tidak batal adalah kita berkumur-kumur lalu kita ludah. Setelah kita ludah semuanya, tinggallah bekasan. Tinggallah bekasan. Air sudah kita ludah semua, tinggallah bekasannya. Lalu kita telan, itu bagaimana? Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun mungkin untuk kita ludah bekasan itu, tapi tetap tidak apa-apa. Kenapa? Karena sukar, sulit ataupun susah untuk menjaga ataupun memelihara daripada bekasan itu. Fala yukallafu tanshiful fami anhu, maka tidak diberatkan akan tanshif, mengeringkan mulut daripadanya bekasan berkumur-kumur. Makanya di dalam agama kita tidak diberatkan terhadap kita untuk setelah kita berkumur-kumur, kita ludah sebanyak-banyaknya, lalu kita tunggu kering bekasan berkumur-kumur kita, baru kita bisa menelan air liur. Itu tidak diberatkan dalam agama. Tidak diperintahkan untuk mengeringkan bekasan berkumur-kumur dulu, baru kita itu nanti boleh menelan air liur
agar tidak bercampur lagi dengan bekasan berkumur-kumur. Tidak diberatkan demikian. Bagaimana juga menelan air berkumur-kumur itu batal puasa. Sedangkan menelan bekasan daripada berkumur-kumur itu tidak batal puasa. Makna bekasan bagaimana? Sesudah kita berkumur-kumur lalu kita ludah airnya, tinggal bekasan daripada berkumur-kumur, walaupun mungkin untuk kita ludah bekasan itu, kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sukar untuk kita jaga. Makanya dalam agama tidak ditaklifkan, tidak ditaklukkan hukum kepada kita mesti kita keringkan dulu mulut sesudah berkumur-kumur, baru kita itu menelan air liur yang keluar. Kenapa? Agar tidak bercampur lagi. Tidak diperintahkan demikian. Bagaimana juga sesudah kita meludah air berkumur-kumur, lalu selanjutnya bila kita telan air liur walaupun bercampur dengan bekasan berkumur-kumur, itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak dapat membatalkan puasa. Jadi untuk malam ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar. Dimanapun ada kesalahan ataupun kejanggalan, mohon kita perbaiki bersama-sama. Boleh di kolom komentar. Yang ingin bertanya boleh di kolom komentar. Dan juga video ini nanti akan di-download kembali dan disebarkan di YouTube, yaitu di YouTube Aswaja Istiqamah. Dan insya-Allah kita akan lanjut pengajian kitab I'anatul Talibin sampai habis bab puasa insya-Allah. Dan bila ada diberi kesempatan dan sehat badan, kita akan lanjutkan di waktu sahur nanti dengan pengajian kitab Jawahir Bukhari, yaitu mengenai tentang hadis, yang mana kita mulai dari hadis pertama hingga selesai. Jadi bagi yang menonton video ini, mohon berarti bila seandainya bermanfaat disebarkan kepada orang lain agar kita juga mendapat pahala di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Dan bagi yang belum tahu YouTube daripada saya, yaitu yang memang sudah lama YouTube tersebut, semua video di live streaming di kala pengajian di-download kembali, disimpan di YouTube Aswaja Istiqamah, boleh diikuti, yaitu video yang sama. Video ini tanpa lagi diedit, langsung di-download kembali, di-share kepada YouTube. Jadi bila ada kekurangan dalam membaca kitab, baik dalam surah, dalam penjelasan, mohon diperbaiki untuk benar apa yang kita baca, dikarenakan orang yang membaca ini bukan menampakkan ilmu, akan tetapi belajar untuk mengkaji ilmu yang sudah pernah dipelajari dari sang guru-guru. Jadi bila ada kejanggalan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan dikoreksi kembali langsung kepada saya sendiri agar saya memperbaikinya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.